Tidak apa-apa. If I'm a performing artist, Maaf, artis pertunjukan, does your training and your practice and your craft count as sadhana? And if yes, is that enough? apa yang dianggap sebagai sadhana? My training, my practice, and my craft, and every single show that I do, or every single rehearsal, or everything that goes into it. Oh, artis pertunjukan yang seperti apa? Baik, jadi seperti yang kamu katakan itu adalah acting. Begini, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan keterlibatan penuh akan ada pengaruhnya bagimu. Tapi ada perbedaan antara melakukan sadhana yang berfokus ke dalam dan yang berfokus keluar. Ini bukan hanya untuk seorang aktor. Seorang manajer bisa menggunakan pekerjaannya sebagai sadhana, seorang tukang kebun bisa menggunakan pekerjaannya sebagai sadhana. Siapapun yang melakukan apapun dengan keterlibatan penuh, mereka bisa menggunakannya sebagai suatu proses pertumbuhan. Tapi ada perbedaan yang mencolok antara melakukan aktivitas eksternal sebagai sadhana dan proses internal sebagai sadhana. Apa bedanya? Aktivitas eksternal sebagai sadhana berguna karena kamu bisa melakukannya sepanjang hari. Dan tentu saja kamu harus melakukan beberapa aktivitas. Menjadikan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai suatu proses pertumbuhan juga penting. Tapi, alasan untuk sadhana internal yang tidak ada hubungannya dengan yang di luar diri adalah untuk menciptakan ruang batin di dalam dirimu. Karena sadhana yang di luar diri bergantung hasil. Kamu tidak bisa mencegahnya. Misalkan di tengah aktingmu, kamu lupa dialogmu. Kamu tidak bisa bilang, ini adalah sadhanaku, saya lupa dan tidak apa-apa, saya tetap bisa menikmatinya dan tumbuh. Tidak, kamu akan berantakan pada hari itu, bukan? Jadi sadhana luarmu bergantung pada tingkatan kinerja tertentu dan hasil dan apresiasi dan imbalan moneter serta yang lainnya. Tapi ia tetap bisa berguna, bisa bermanfaat untuk kesejahteraanmu jika kamu melakukannya dengan keterlibatan penuh. Jika ada keterlibatan dalam hal apapun, hanya bernafas jika kamu sepenuhnya terlibat, ini akan menjadi sadhanamu, berjalan, berakting, atau aktivitas apapun. Keterlibatan menjadikan setiap tindakan sebagai pertumbuhan. Tetapi tetap saja menciptakan ruang batin sangatlah penting karena ia tidak bergantung pada apapun dari luar. Tak seorang pun perlu bertepuk tangan saat kamu bermeditasi. Ya? Kamu melakukan kriyamu, kamu tidak mengharapkan seseorang mengapresiasimu saat kamu selesai. Itu tidak bergantung pada realitas eksternal dan itu sangat penting. Bahwa setidaknya satu aspek dalam hidupmu seperti ini, ia tidak bergantung pada apresiasi atau persetujuan orang lain atau apapun, tapi kamu tetap melakukannya dengan keterlibatan penuh. Ada dimensi lain untuk itu. Selain itu, secara pribadi kamu melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan orang di sekitarmu. Itu adalah tindakan penting yang harus kamu lakukan setiap hari. Itu sangat penting. Jadi, jika kamu melakukannya dengan baik, akan sangat mudah untuk menjadikan aktivitas hidupmu sebagai sadhana. Jika ruang batin ini tidak ada, aktivitas kehidupan bisa membunuhmu sedemikian rupa secara perlahan, sehingga bagi banyak orang, profesi dan hal-hal lain yang mereka awali dengan penuh semangat setelah beberapa waktu itu membunuh mereka. Ini bagi kebanyakan orang di planet ini, bukan? Hanya karena tidak ada ruang batin. Jadi semua ini, saya bukan ahli dalam hal-hal ini, tetapi saya ingat ini karena sesuatu yang hadir dalam hidup saya pada satu waktu. Semua ini diucapkan oleh Krishna dalam satu kalimat. Ia berkata, Yoga Staha Kuru Karmani, yang artinya, pertama-tama bangunlah dirimu di dalam dirimu, lalu bertindak. Maka tidak ada tindakan yang menjadi masalah. Kamu bisa berperang, kamu bisa berakting, kamu bisa menjadi pendeta di kuil, kamu bisa memasak, kamu bisa menyapu, tidak masalah apa yang kamu lakukan. Tetapi pertama-tama bangunlah dirimu dan lakukan apapun yang kamu inginkan. Ia tidak membatasi tindakanmu. Ia mengatakan, lakukan apapun yang kamu inginkan, apapun yang diperlukan kamu lakukan. Tapi pertama-tama bangun dirimu di dalam dirimu. Jika tidak, kamu menggunakan aktivitas eksternal untuk menjadikan dirimu sesuatu yang akan menjadi bencana. Bangunlah dirimu, lalu bertindak, tidak masalah. Tapi jika kamu menggunakan aktivitasmu untuk membuat dirimu menjadi seseorang yang berarti, jika sesuatu menghalangimu sehingga tidak memungkinkanmu mewujudkannya, kamu akan hancur.
Jadi jangan mencoba menjadi yogi dengan mengajar yoga. Kamu menjadi yogi dan kemudian jika orang tertarik kita akan mengajar, jika tidak kita akan memejamkan mata dan duduk.